Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada room Zoom pada malam hari ini. Izin kepada Bapak Karnadi selaku dosen mata kuliah Otomasi Industri. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil kerja kelompok untuk proyek mata kuliah otomasi industri dengan judul Rancang Bangun Miniatur Pintu Rumah Otomatis Berbasis Arduino Uno menggunakan sensor inframerah dan servo motor. Sebelum kelompok kami membacakan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan member atau tim dari kelompok 6. Yang pertama itu adalah Mas Alam Syah Putra, dan juga yang kedua Mas Jayadi, yang ketiga Mas Janu Artika, yang keempat Mas Rama Maulana, dan kelima Sofian Aris, yaitu saya yang akan membimbing ataupun memoderatori presentasi pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan waktu dan room Zoom ini kepada Mas Alam. Mas Alam, silakan Silakan Mas. Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Sofyan Aris yang telah menjadi moderator di presentasi hari ini. Sebelumnya saya di sini akan membacakan latar belakang. Perkembangan teknologi otomasi telah mendorong transformasi sistem konvensional menjadi sistem yang lebih cerdas dan efisien. Salah satu implementasi teknologi otomasi yang berkembang pesat yaitu penerapan konsep smart home. Pada sistem rumah konvensional, pintu masih dioperasikan secara manual, sehingga kurang efisien dan tidak mendukung kebutuhan otomasi modern. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pintu otomatis yang mampu membuka dan menutup pintu secara mandiri berdasarkan keberadaan penggunanya. Di sini, Arduino Uno dipilih sebagai pengendali utama karena memiliki biaya yang relatif rendah, mudah diprogram, dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem otomasi berbasis mikrokontroler. Slide selanjutnya, Mas. Oke, untuk identifikasi masalahnya, di sini kami ada 4. Yang pertama yaitu pengoperasian pintu rumah masih dilakukan secara manual. Yang kedua, belum optimalnya penerapan teknologi otomasi pada akses rumah tinggal. Yang ketiga, dibutuhkan sistem pintu otomatis yang sederhana dan ekonomis. Lalu yang keempat, belum adanya media pembelajaran sistem smart home yang mudah diimplementasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mang Janu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Kanadi, izinkan saya buat menjelaskan terkait desain awal. Jadi sebelum proyek kita digarap, itu kita estimasi dulu, simulasi dulu di software 3 dimensi, yang dimana fungsi dari software tersebut kita bisa menentukan dimensi, ukuran, tata letak, serta kebutuhan komponen yang akan digunakan. Jadi tidak akan ada apa istilahnya, tidak memperkecil kegagalan desain dengan simulasi 3 dimensi tersebut. Untuk cara kerja, untuk cara kerja sendiri ini dari sebelah kiri saya di sini saat tidak ada objek atau tidak ada orang di depan pintu, maka pintu tidak akan terbuka atau tertutup rapat. Sedangkan untuk yang gambar paling bawah ini, saat ada objek atau ada orang tepat di depan pintu, maka sensor akan mendeteksi objek sehingga Arduino akan mengirim sinyal ke servo dan servo bisa membuka pintu. Dan ini ada samping kanan saya ini ada flowchart mulai dari initialization system, terus kemudian sensor mendeteksi objek, objek terdeteksi atau
tidak atau ya. Kemudian setelah ada sinyal yang masuk ke servo, maka pintu kebuka. Di sini ada kita setting 3 detik untuk delaynya. Kemudian servo menutup kembali. Dan sistem program itu memonitoring ulang. Setelah desain selesai, maka setelah kita tahu komponennya apa aja, kita untuk mempersiapkan alat-alat dan komponen. Dimulai dari power bank, frame, pintu, kabel penghubung, kemudian komponen utamanya yaitu Arduino Uno, serta kabel-kabel ada kabel-kabel adaptor, dan satu lagi servo. Kemudian di sebelah kanan saya ini untuk komponen pendukungnya seperti kardus, kertas kado, gunting, tang, lakban, dan lain-lain untuk proses pembuatan pintu otomatis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cahyadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Janu. Izin Pak Karnadi untuk melanjutkan. Terkait selanjutnya di sini membahas tentang spesifikasi komponen. Yang pertama, fungsi Arduino itu sebagai microcontroller atau pusat kendali, yang dimana sistem mengolah data dari sensor. Sensornya menggunakan sensor inframerah dan memberikan perintah kepada servomotor untuk membuka atau menutup pintu. Yang kedua, ada komponen namanya servomotor yang berfungsi sebagai aktuator yang menggerakkan pintu, yang dimana servo akan berputar pada saat sudut tertentu ya sesuai perintah yang diinput di Arduino. Untuk membuka dan menutup secara otomatisnya perintahnya tetap dari Arduino. Kemudian yang ketiga ada sensor infrared. Nah, fungsinya sensor ini untuk mendeteksi keberadaan objek atau pengguna di depan pintu. Ketika objek terdeteksi, otomatis sensor akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller Arduino. Nah, nanti sebagai pemicunya adalah si sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke Arduino, lalu pintu akan terbuka. Next, komponen yang selanjutnya yang keempat di situ ada kabel penghubung atau kabel hub ya. Di sini berfungsi untuk sebagai media penghantar sinyal dan power ya atau daya listrik antar komponen seperti Arduino, sensor inframerah, motor servo dan tegangan lainnya. Yang kelima di sini ada power bank atau power ya yang dayanya cukup 5 volt saja karena spesifikasi Arduino itu cukup 5 volt yang berfungsi menyuplai energi listrik yang dibutuhkan oleh Arduino dan seluruh komponen sistem. Sumber daya dapat berasal dari charger HP atau port USB komputer. Nah, di sini kami menggunakan power bank. Baik, langkah selanjutnya adalah merancang ya atau mewiring kabel-kabel yang dibutuhkan. Contoh dari sini ada eh, servomotor, tegangannya dia 5 volt, kemudian ada sinyal, ada grounding. Nah, kita koneksikan ke port yang di situ ada koneksi 5 volt, kemudian grounding, kemudian ada sinyal. Nah, selanjutnya ada sensor. Nah, sensor juga kita koneksikan ke A2, kemudian eh, ke grounding dan tegangan ya. Tegangannya di sini pakai 5 volt juga untuk sensor. Nah, kemudian barulah kita connect power utamanya. Yang dibutuhkan adalah 5 volt DC menggunakan 2 ampere. Nah, poin pentingnya di sini adalah kita harus mengetahui dulu terkait jalur atau wiring diagramnya terlebih dahulu sebelum mengkoneksikan power-power tersebut. Nah, pastikan semua grounding terhubung dengan baik. Kemudian menggunakan
eh, daya input power maksimal 5 volt atau 2 ampere untuk lebih aman dengan beban yang lebih besar untuk supaya lebih stabil. Nah, mungkin itu saya dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Rama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan proses penginputan program atau coding dari Arduino Uno melalui aplikasi Arduino IDE. Berikut adalah programnya. Pertama, di baris 1 itu ada servo.h, itu memanggil library servo bawaan Arduino. Nah, ini digunakan agar Arduino dapat mengontrol sudut putaran servo motor. Kemudian di baris ketiga itu servo membuat objek bernama servo. Objek ini nantinya akan digunakan untuk mengendalikan servo motor. Selanjutnya ada integer IR sama dengan A1. Ini adalah proses membuat variabel bernama IR yang nilainya adalah bersumber dari pin analog A1. Pin yang terhubung ke sensor inframerah. Kemudian ada void setup. Ini adalah perintah saat Arduino pertama kali dinyalakan. Jadi saat Arduino dinyalakan, program akan langsung menjalankan si void setup ini. Yang di dalamnya ada serial begin dalam kurung 9600. Ini fungsinya untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan komunikasi 9600 bps. Selanjutnya ada servo.attach dalam kurung 9. Ini memberitahu Arduino bahwa servo terhubung ke pin digital nomor 9. Dan pin mode dalam kurung IR. IR ini adalah nilai yang didapat dari A1, integer di atas. Ini menjadikan pin A1 sebagai input dan Arduino akan membaca sinyal dari sensor inframerah. Selanjutnya ada program void loop. Ini perintah untuk berjalan terus-menerus selama Arduino menyala. Yang di dalamnya ada program logika if-else, yang dimana isinya adalah analog grid dalam kurung IR kurang dari 40, artinya jika nilai sensor kurang dari atau sama dengan 40, maka dianggap ada objek di depan sensor. Maka program akan menjalankan servo.write, yaitu servo bergerak ke sudut 0 derajat, yaitu sudut di mana pintu itu terbuka. Dan delay dalam kurung 3000 ini akan memberikan delay selama 3 detik untuk pintu terbuka. Namun jika tidak ada objek di depan sensor atau kondisi sebaliknya, yang artinya sensor ini membaca sinyal lebih dari 40, maka servo bergerak ke sudut 140, atau dalam arti lain pintunya tidak terbuka. Sedangkan yang di bawah ini ada serial prenull dalam kurung analog grid IR, ini adalah untuk menampilkan nilai sensor ke serial monitor. Sekian untuk programnya. Kemudian setelah program diinstal ke Arduino Uno, kami mulai melakukan perakitan, dimulai dari pemasangan sensor inframerah di atas miniatur pintu, kemudian menyambungkan kabel-kabel antara servo, sensor, dan microcontroller. Setelah semuanya terhubung, kita pasangkan miniatur pintu ini ke miniatur rumah yang kita buat dari kardus sederhana ini. Dan selanjutnya, setelah semuanya terangkai, kita hubungkan ke
sumber power yang bersumber dari power bank. Oke, next. Nah, setelah semuanya terpasang, sistem berhasil mendeteksi halangan menggunakan sensor inframerah ketika halangan terdeteksi kurang dari 15 cm. Dari hasil pengujian, kita mencoba beberapa jarak antara objek dengan sensor. Pertama, di jarak lebih dari 15 cm itu sensor tidak mendeteksi. Kemudian di jarak 10 meter, 10 cm, sensor terdeteksi dan servo bergerak. Kemudian di 3 cm, servo bergerak. Dan jarak 20 cm kembali menjauh, itu sensor tidak membaca. Percobaan setiap jarak ini kita lakukan sebanyak 10 kali dan hasilnya itu stabil. Jadi kesimpulannya, sensor inframerah ini berhasil mendeteksi halangan sesuai jarak yang diatur, yaitu di kurang lebih dari 15 cm. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arama atas penjabaran di slide sebelumnya, yaitu perakitan dan juga wiring-wiring tersebut. Di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu sensor inframerah 5 volt berhasil mendeteksi objek dengan baik. Lalu poin kedua, kesimpulannya adalah Arduino Uno mampu memproses sinyal sensor dan mengendalikan servo secara otomatis. Dan ketiga, servo bergerak sesuai logika program dari 0 derajat ke 90 derajat dengan respons yang stabil. Nah, sistem bekerja dengan baik pada seluruh skenario pengujian. Lalu prototipe ini pun dapat dijadikan dasar pengembangan sistem otomasi yang lebih kompleks di masa yang akan mendatang.
Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Pak Karnadi yang telah membimbing kami di mata kuliah otomasi industri ini. Semoga proyek yang disusun dan dikerjakan oleh kelompok kami bisa diterima oleh Pak Karnadi, dan semoga kami berlima ini mendapatkan nilai yang memuaskan ataupun nilai A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.